Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja berkelanjutan di industri pada praktik nyata. Industri modern menghadapi tantangan berkelanjutan yang semakin kompleks. Dampak lingkungan aktivitas industri di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Mari kita mengeksplorasi strategi implementasi mengenai praktik berkelanjutan yang dapat diterapkan secara nyata. Adapun urgensi keberlanjutan dari praktik nyata industri ini diantaranya adalah 35% emisi karbon global masih cukup tinggi. Tidak hanya itu, 78% sumber daya alam dapat meningkatkan saluran penyakit saluran pernapasan, juga mengkhawatirkan sumber daya alam akan cepat habis, serta 65% konsumen modern lebih memilih produk ramah lingkungan, dan juga 42% regulasi baru yang akan meningkatkan standar keberlanjutan di industri. Tidak hanya itu, konsep sumber daya alam pada desa industri berkelanjutan, yakni yang pertama dari aspek ekonomi yang memiliki profitabilitas jangka panjang, yang kedua mengenai sosial kesejahteraan masyarakat serta lingkungan pelestarian ekosistem. Adapun keuntungan menerapkan praktik berkelanjutan diantaranya efisiensi biaya operasional yang mampu mengurangi biaya hingga 30% dalam jangka panjang. Dan hanya itu, produk berkelanjutan lebih diminati di pasar global modern. Praktik berkelanjutan melindungi bisnis dan juga dampak perubahan iklim, serta investor dan konsumen semakin memprioritaskan keberlanjutan. Adapun efisiensi energi dan sumber daya adalah optimalisasi bahan baku yang mampu mengurangi pemborosan, serta bahan alternatif pemanfaatan material terbarukan yang ramah lingkungan. Adapun studi kasus pada industri tekstil berkelanjutan diantaranya adalah pengurangan air sebanyak 80% dari teknologi pewarnaan tanpa air yang menghemat sumber daya yang cukup berharga. Tidak hanya itu, penurunan volume limbah berbahaya yang dihasilkan sebanyak 65% limbah cair, serta 12 pabrik tekstil sudah menerapkan teknologi ini yang ada di Indonesia. Adapun pengurangan dampak lingkungan diantaranya adalah pengelolaan emisi yang bersifat filter yang mampu meminimalkan polusi udara. Yang kedua, reduksi jejak karbon dengan teknologi rendah karbon dalam polusi. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak ekologis hingga ekonomi sirkular yang bertransformasi limbah menjadi aset yang cukup berharga. Adapun contoh studi kasus pada pabrik semen ramah lingkungan diantaranya adalah pemanfaatan limbah, di mana limbah pembakaran digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk mengurangi kebutuhan material tambang baru, serta reduksi emisi karbon, di mana teknologi produksi dapat mengurangi emisi hingga 40%. Adapun inovasi teknologi hijau diantaranya adalah digitalisasi dan juga optimasi pada proses produksi lebih efisien, mengurangi kesalahan manusia, serta monitoring energi real time pada inovasi teknologi Internet of Things. Tidak hanya itu, model sirkular ekonomi juga menitikberatkan 4 hal utama, yaitu pada reduce, di mana kita meminimalkan penggunaan bahan baku dan juga energi dalam produksi. Yang kedua, reuse, di mana desain produk untuk penggunaan berulang, recycle, mengolah limbah menjadi bahan baru, serta simbiosis industri pada limbah satu pabrik menjadi input bagi pabrik yang lain. Tidak hanya itu, praktik terbaik ekonomi sirkular di China tercatat pada Research Saving Initiative pada 2006 hingga 2010 mengenai kebijakan nasional untuk efisiensi sumber daya dan juga pengurangan limbah, rencana 5 tahun pada integrasi prinsip ekonomi sirkular dan juga pembangunan nasional, visi milik Green China, di mana transformasi industri menuju model ramah lingkungan serta memberikan hasil berupa peningkatan efisiensi sumber daya nasional sebesar 35%. Tidak hanya itu, tantangan implementasi di Indonesia ada beberapa macam, diantaranya adalah keterbatasan teknologi pada teknologi hijau modern, kemudian biaya investasi besar yang cukup tinggi untuk bertransformasi teknologi yang berkelanjutan, kesadaran dan juga pengetahuan tentang praktik berkelanjutan masih cukup minim, serta kerangka hukum yang masih perlu disempurnakan. Tidak hanya itu, solusi dari juga strategi pada saat pengimplementasian diantaranya adalah kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah, industri, dan juga akademisi sebagai jalan membuka solusi yang inovatif dan juga implementasi yang efektif.
Selain itu, kita juga harus memiliki standarisasi keberlanjutan, memberikan panduan yang jelas dalam mengakui prestasi industri yang berkomitmen. Untuk menuju Society 5.0, diperlukan integrasi teknologi pintar dalam proses produksi, industri yang bertanggung jawab sehingga memperhatikan dampak sosial, dan juga praktik kerja yang adil, inklusi di masyarakat lokal, serta adopsi teknologi bersih dalam siklus produksi, proses ramah lingkungan. Adapun peran industri dalam SDGs diantaranya industri berkelanjutan berkontribusi pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama pada SDGs nomor 9 mengenai menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mendukung komunitas sekitar. Adapun studi kasus pada tahap berkelanjutan mengenai pemberdayaan masyarakat, di mana pelatihan keterampilan untuk warga lokal, memprioritaskan perekrutan dan juga komunitas sekitar, serta program pendidikan berkelanjutan. Adapun proses pengolahan limbah, diantaranya yang perlu diperhatikan yaitu sistem pengolahan air limbah yang canggih, pemantauan kualitas air sekitar secara reguler, serta pemanfaatan limbah tambang untuk material konstruksi. Adapun memulai transformasi berkelanjutan diantaranya adalah pemetaan dampak dari analisis lingkungan dan juga sosial pada operasi saat ini, menetapkan target, menentukan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang yang terukur, melibatkan stakeholder, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses transformasi, serta mengimplementasi dan juga mengevaluasi dari pantauan kemajuan secara berkelanjutan. Adapun tren masa depan industri berkelanjutan diantaranya adalah pengaruh dari kecerdasan buatan atau AI, energi terbarukan yang semakin bervariasi, serta material yang cukup inovatif. Kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.